di sini Aulia Fakultas Hima mempresentasikan tentang wajah baru relasi suami istri telah kitab Uqudul Jain. Yang pertama yaitu di sini akan menerangkan tentang hak-hak istri terhadap suami dengan ayat Al-Qur'an surat An-Nisa, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka istri-istrimu dengan baik. Nah, hak-hak istri terhadap suami digauli dengan baik artinya seorang suami harus memperlakukan istrinya atau bersikap santun dalam perkataan dan memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, yang kedua yaitu tidak menjelek-jelekan istri. Nah, seorang suami tidak boleh mengumbar aib seorang istri di luar atau di tetangga-tetangga contohnya atau di kerabatnya. Jadi seorang suami itu harus menyimpan aib istrinya. Nah, yang ketiga yaitu bersikap selalu sabar terhadap istri. Nah, yang kemudian yaitu kewajiban suami memberikan pengajaran baik terhadap istri. Seorang suami hendaknya memberikan pengajaran kebajikan. Nah, seorang suami harus selalu menuntun istrinya kepada jalan-jalan yang baik dan menuntun istrinya sesuai dengan ajaran syariat agama Islam. Dan yang kedua yaitu suami diperbolehkan memukul atau memberi hukuman lantaran istrinya memamerkan wajahnya kepada laki-laki lain atau asyik berbincang dengan laki-laki lain. Itu. Yang ketiga yaitu seorang istri dilarang keluar rumah kecuali dengan izin suami. Jadi, jika seorang suami memberikan pendidikan tentang persoalan pokok dan suami sudah mumpuni dalam hal itu, sang istri itu tidak boleh bertanya lagi kepada ulama gitu. Tapi ketika sang suami belum mumpuni dalam hal pokok itu tadi, syariat misalnya, seorang istri diperbolehkan untuk bertanya kepada ulama. Tuh. Nah, untuk yang tiga ini ada ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan kekuranganmu dari api neraka. Nah, ini keharusan merawat diri dan rumah tangga. Nah, suami adalah pemimpin keluarga, sedangkan istri adalah pengatur rumah tangga. Nah, artinya istri itu mengatur segala keperluan yang ada di rumah tangga. Dan tetapi semua itu juga harus pada keputusan suami gitu. Yang kedua yaitu suami wajib mendidik keluarganya tentang syariat dan akhlak. Nah, yang keempat, hak suami atas istri. Di sini istri wajib taat kepada Allah dan memelihara diri dikala suami tidak di rumah. Artinya, seorang istri harus menjaga apapun ketika suami tidak ada. Dengan contoh ketika ada tamu lelaki dan itu kan bukan mahram. Jadi ketika suami di rumah, istri tidak boleh membiarkan lelaki itu masuk ke dalam rumah. Itu contohnya. Terus istri hendaknya terasa menyenangkan ketika dipandang suami, taat pada suami, menjaga harta dan aib ketika suami tidak ada. Nah, yang ketiga yaitu tidak ada surga bagi istri yang mati dalam keadaan tidak diridhoi suami. Nah, jadi nggak ada istri itu masuk surga ketika suaminya itu tidak ridho. Gitu. Terus pahala jihad istri ialah menaati suami. Lirijali nasibu mimma ihsabu walin nisa'i nasibu mimma ihtasab. Nah, bagi orang lelaki ada bagian dari apa yang diusahakan, dan bagi mereka wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Jadi biasanya kan lelaki itu pahala jihadnya dari berperang. Nah, biasanya kan wanita kan juga menginginkan hal tersebut, kayak emansipasi wanita gitu. Tapi istri tidak perlu, seorang wanita tidak perlu terjun ke medan perang untuk mendapatkan pahala jihad tersebut. Nah, seorang wanita cukup
dengan menaati suami dan Allah itu sudah sama saja mendapatkan pahala jihad. Tuh, kedudukan kaum istri yang pertama yaitu zahir batin istri milik suami. Sesungguhnya keberadaan istri tidak lebih dari bagaikan seorang hamba sahaya atau budak di mata tuannya. Istri tidak boleh mengeluarkan hartanya tanpa seizin suami. Nah, seorang istri walaupun dia itu mempunyai gaji sendiri, tapi dia itu nggak boleh seenaknya mengeluarkan gajinya tersebut tanpa seizin suami. Jadi harus izin dulu. Terus selalu bersolek di hadapan suami. Nah, seorang istri harus selalu tampak cantik di depan suaminya. Dan jangan pas di rumah itu apa adanya, terus keluar rumah malah bersolek, kebalikannya. Terus menghormati kerabat suami, tidak membantah perkataan suami, merendahkan pandangannya di hadapan suami. Terus yang terakhir yaitu hikayat, hendaknya melakukan hubungan suami istri di tempat yang sepi, jadi nggak boleh kelihatan orang. Terus disunahkan untuk membaca basmalah, surat al-ikhlas, takbir dan tahlil sebelum melakukan hubungan suami istri. Terus kemudian membaca doa ketika hendak ejakulasi. Terus yang keempat yaitu hendaknya tidak menghadap kiblat ketika bersetubuh. Dan yang kelima yaitu hendaknya istri tidak puasa sunnah kecuali diberikan izin oleh suami. Terus hendaknya tidak mengulur-ulur waktu ketika suami itu mengajak. Gitu. Terus untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Nuraili. Persilahkan.